Musim ini datang dengan cara yang pelan namun menggeser banyak dugaan. Tidak ada satupun dari kita yang benar-benar membayangkan arah kompetisi akan berbelok setajam ini, dan justru disitulah permainan menemukan keindahannya. Ada momen ketika kita harus menahan ambisi untuk merasa paling tahu, kemudian mengakui bahwa perkiraan yang dulu terdengar meyakinkan kini hanya menjadi catatan kecil di pinggir halaman. Itulah ruang yang ingin kita masuki hari ini, sebuah jeda untuk melihat kembali bagaimana dugaan bisa meleset dan bagaimana lapangan selalu menyimpan ritme yang tak sepenuhnya bisa kita baca. Dalam video ini, kita menelusuri 8 tim yang membuat prediksi awal musim terasa jauh dari kenyataan. Bukan untuk menunjuk kesalahan, melainkan untuk memahami arus kompetisi yang bergerak dengan caranya sendiri. Kita mulai dengan Chelsea, tim yang sejak awal musim menghadirkan cerita yang berbeda dari dugaan banyak orang. Meskipun mereka menutup musim panas sebagai juara ajang pramusim, langkah awal mereka di Liga jauh dari meyakinkan. Hanya 2 kemenangan dari 7 pertandingan pertama membuat banyak pihak menilai bahwa perjalanan mereka mungkin akan kembali tersendat. Namun perjalanan musim tidak berhenti di awal. Seiring berjalannya waktu, Chelsea mulai menemukan bentuk permainan yang lebih stabil. Pola yang semula tampak belum jelas pelan-pelan terstruktur, dan dari pekan ke pekan mereka menunjukkan peningkatan yang terasa konsisten. Dalam diam, mereka berubah menjadi tim yang sulit diabaikan. Saat ini, posisi mereka di Liga Champions dan Premier League mencerminkan perkembangan itu. Mereka bersaing di papan atas 2 kompetisi sekaligus, sebuah situasi yang pada awal musim tidak banyak dibayangkan. Narasi tentang proyek yang tidak berjalan atau skuad yang belum siap mulai kehilangan relevansi seiring hasil yang mereka kumpulkan. Komentar yang dulu menyebut mereka tidak akan menjadi tim yang berhasil, kini bergeser menjadi pengakuan bahwa Chelsea telah menepis banyak keraguan. Menembus 7 besar di Liga Champions dan bersaing di 2 besar Premier League menunjukkan bahwa perkembangan mereka bukan sekadar fase singkat, melainkan hasil dari proses yang berjalan rapi. Melihat ke belakang, sulit untuk tidak mengakui betapa cepatnya persepsi bisa berubah. Apa yang awalnya terlihat sebagai musim yang akan penuh hambatan, justru berkembang menjadi perjalanan yang jauh lebih kuat dari prediksi kebanyakan orang. Dan sampai titik ini, wajar jika kita kembali bertanya, siapa yang benar-benar mengira Chelsea akan sampai sejauh ini? Spurs menjadi contoh lain dari bagaimana sebuah awal yang menjanjikan bisa berubah arah seiring berjalannya musim. Aktivitas transfer mereka di musim panas dan performa solid di Super Cup melawan PSG membuat banyak orang mengira mereka siap tampil lebih kuat. Hampir mengalahkan tim sebesar PSG memberi kesan bahwa Spurs tengah memasuki musim dengan fondasi yang lebih stabil. Kemenangan atas Manchester City di laga kedua semakin memperkuat anggapan itu. Untuk beberapa waktu, tampak seolah mereka sedang menuju musim dengan potensi besar. Namun, ketika kompetisi mulai berjalan lebih panjang, gambaran tersebut berubah. Dari 15 pertandingan terakhir, mereka hanya meraih 5 kemenangan, tersingkir dari EFL Cup dan kini berada di posisi tengah klasemen Premier League, jauh dari jalur menuju kompetisi Eropa. Bagi mereka yang melihat langkah awal Spurs di bawah Thomas Frank dan membayangkan mereka akan menjadi penantang gelar, kenyataan musim ini menunjukkan hal yang berbeda. Harapan yang sempat tumbuh cepat kini berhadapan dengan performa yang belum konsisten, membuat prediksi awal terasa terlalu terburu-buru. PSG juga menjadi contoh bagaimana gambaran besar bisa berubah lebih cepat dari dugaan banyak orang. Setelah musim lalu yang begitu dominan, banyak yang mengira mereka akan melanjutkan jalur serupa. Percakapan tentang peluang meraih treble 2 musim beruntun bahkan sempat muncul, sebuah tanda betapa kuatnya persepsi publik terhadap mereka. Namun, apa yang terlihat musim ini memberi cerita yang berbeda. Mereka tetap tim dengan kualitas tinggi, tetapi performa mereka tidak lagi setegas musim sebelumnya. Kekalahan dari Marseille, lalu tumbang dari Bayern Munich meski lawan bermain dengan 10 orang selama 1 babak menjadi sinyal awal. Beberapa klub seperti Lille, Strasbourg, dan Lorient berhasil mencuri poin. Bahkan kemenangan yang mereka raih tidak selalu datang dengan meyakinkan, kadang membutuhkan gol-gol terlambat untuk memastikan hasil.
Padahal di awal musim, banyak yang menempatkan PSG sebagai favorit utama untuk memenangkan hampir semua kompetisi yang mereka ikuti. Kini situasinya berubah. Mereka bukan lagi kandidat terkuat di Liga Champions dan perjalanan mereka di Ligue 1 pun tidak semudah biasanya, terutama dengan persaingan ketat dari Lens dan Marseille yang terus menekan. Singkatnya, banyak penilaian awal yang harus direvisi. Musim ini memperlihatkan PSG dalam bentuk yang lebih biasa, jauh dari aura tak tersentuh yang mereka miliki sebelumnya. Jika mengikuti alur cerita dari PSG tadi, mudah melihat bagaimana pola yang sama juga muncul pada Real Madrid. Ekspektasi yang terbang tinggi di awal, lalu perlahan turun ketika musim mulai berjalan lebih dalam. Dengan kedatangan Alonso serta tambahan pemain seperti Trent dan Huijsen pada musim panas, banyak yang membayangkan Madrid siap kembali ke bentuk dominan yang begitu sering mereka tunjukkan. Awal musim pun seolah menguatkan dugaan itu. 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi dan posisi teratas di La Liga memberi kesan bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar. Namun, keseimbangan itu tidak bertahan lama. Kekalahan dari Atletico menjadi penanda pertama bahwa performa mereka masih menyisakan celah, meski kemenangan di El Clasico sempat memunculkan kembali rasa percaya diri. Jika permainan mereka diamati lebih dekat, terlihat jelas bahwa hasil bagus di awal musim tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas penampilan mereka. Setelah El Clasico, Madrid hanya memenangkan 1 dari 4 laga berikutnya. Mereka hampir kehilangan poin melawan Olympiakos di Liga Champions, kesulitan menghadapi Juventus yang sedang tidak stabil, dan bahkan dibuat repot oleh Getafe yang bermain dengan 10 orang. Hasil imbang melawan Liverpool yang sedang berada dalam masa sulit, serta kemenangan melalui gol yang diperdebatkan atas Elche, menambah daftar tanda bahwa mereka belum menemukan konsistensi. Di luar lapangan, kabar tentang ketegangan ruang ganti ikut memperumit keadaan. Semua ini membuat banyak penilaian awal terasa perlu dikoreksi. Musim ini menunjukkan bahwa Real Madrid belum mencapai level yang diperkirakan banyak orang. Dan kita harus mengakui bahwa prediksi awal musim tidak sepenuhnya tepat. Liverpool masuk ke daftar ini hampir tanpa bisa dihindari. Dari cara mereka menutup musim sebelumnya, memimpin Premier League, melaju mulus di fase grup Liga Champions, dan tampil stabil di semua kompetisi, banyak yang menilai mereka hanya butuh sedikit penyesuaian untuk kembali bersaing di level tertinggi. Aktivitas mereka di bursa transfer juga memberi kesan bahwa tim sedang dipersiapkan untuk perjalanan panjang yang ambisius. Wajar jika ekspektasi melonjak. Banyak yang menggambarkan musim ini sebagai kesempatan Liverpool untuk bersaing dalam 4 kompetisi sekaligus. Cara mereka membuka musim pun seolah memperkuat keyakinan itu. 7 kemenangan beruntun di semua ajang, termasuk melawan tim seperti Arsenal, Newcastle, dan Atletico Madrid. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, ritme itu berubah dan performa mereka mulai goyah. 4 kekalahan beruntun menjadi titik balik yang cukup keras. Mereka memang sempat mengatasi Frankfurt, Aston Villa, dan Real Madrid. Tetapi setelah itu kembali terperosok, termasuk 2 kekalahan di Anfield. Bahkan sebelum musim mencapai titik tengah, Liverpool sudah menelan lebih banyak kekalahan dibanding seluruh musim sebelumnya, sesuatu yang tidak banyak dibayangkan siapapun. Kini pembicaraan tentang trofi perlahan bergeser menjadi diskusi yang lebih sederhana. Apakah mereka bisa kembali ke 4 besar? Posisi mereka di papan bawah Premier League menunjukkan betapa berbedanya perjalanan ini dari prediksi awal. Hampir tidak ada yang memikirkan skenario seperti ini ketika musim dimulai, dan kita harus mengakui bahwa penilaian awal benar-benar meleset. Hal yang sama terjadi pada Barcelona. Setelah menutup musim lalu dengan treble domestik dan performa menyerang yang meyakinkan, termasuk beberapa kemenangan besar atas Real Madrid, banyak yang mengira Barcelona akan memasuki musim baru dengan dorongan yang sama kuatnya. Mereka terlihat seperti tim yang siap menyambung superioritasnya, terutama setelah kekecewaan di Liga Champions. Namun sejauh ini, apa yang ditampilkan justru jauh dari bayangan itu. Kekalahan di El Clasico, hasil buruk melawan PSG, dan permainan yang tidak stabil melawan Sevilla serta Chelsea menunjukkan bahwa Barcelona mudah sekali dipatahkan. Mereka bahkan membutuhkan gol-gol terlambat untuk mengalahkan tim-tim yang bertahan di zona degradasi dan hampir kehilangan poin melawan klub Brugge.
Situasinya menjadi lebih jelas ketika melihat bahwa Liverpool, meski sedang dalam krisis, masih berada di atas mereka di tabel Liga Champions. Pada titik ini, finish di 8 besar pun tampak sebagai target yang berat bagi sang juara bertahan La Liga. Ketika performa menjadi inkonsisten dan rasa percaya diri mulai terpecah, sulit membayangkan mereka mampu bersaing di babak playoff melawan tim manapun. Ini bukan Barcelona yang diperkirakan banyak orang untuk musim ini, melainkan versi yang masih mencari arah, sering terlihat kehilangan bentuk, dan belum menemukan pijakan yang stabil.